Selamat pagi bagi kita sekalian. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita dan memperdengarkan firman Tuhan mengacu kepada bacaan harian Gereja Toraja pada hari ini, Senin 25 November 2024, dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 14. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 14, kita berdoa. Besar kasih-Mu ya Tuhan, besar setiamu dalam seluruh kehidupan kami. Tak terselami betapa dalam, luas dan lebarnya kasih dan pemeliharaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Oleh kasih setiamu Tuhan, kami boleh menikmati tidur dan istirahat kami. Di pagi hari ini, betapa rindu kami mendasari hidup kami dan mengawali seluruh kegiatan kami. Di hari ini dan di minggu ini, di dalam Tuhan saja. Kami telah sedia membaca firman-Mu. Kami telah sedia merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, terangilah pikiran kami. Biarlah dengan firman-Mu ini ya Tuhan, kami diubahkan ke jalan yang Tuhan kenan. Layakkanlah kami ya Tuhan. Ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 14 berbunyi demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati." Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, kasih tanpa batas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan bagi kita anak-anak, kita semua pasti punya teman dan punya sahabat, atau setidak-tidaknya
orang terdekat. Dalam banyak hal, teman, sahabat, orang terdekat seringkali dianggap sudah seperti keluarga sendiri, sudah tidak sungkan, dan sudah tidak ada jarak. Sudah seperti saudara sendiri, seringkali bersenda gurau, atau lebih dari itu, menyatakan curahan hati dengan segala perkara kehidupan, baik suka maupun duka. Bacaan kita ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Lazarus. Lazarus memiliki saudara, yaitu Maria dan Marta. 3 orang bersaudara ini adalah sahabat Yesus. Ayat 5 bacaan ini mengungkapkan Yesus mengasihi 3 orang bersaudara ini. Karena Yesus mengasihi 3 orang bersaudara ini, maka ketika seorang di antaranya, yaitu Lazarus, sebagaimana dikatakan di ayat 1, bahwa Lazarus sedang sakit. Lalu kemudian saudara-saudara Lazarus memberikan pesan kepada Yesus di ayat 3. Jika Lazarus yang dikasihi Yesus sakit. Kabar tentang keadaan Lazarus, bukannya Yesus segera memberikan mujizat untuk menyembuhkan, tetapi di ayat 4 diungkapkan bahwa Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian bagi Lazarus, tetapi justru dengan penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit tersebut, Yesus akan dimuliakan. Dengan apa yang dialami oleh Lazarus dalam keberadaannya, Yesus dimuliakan, dan tentu ini endingnya adalah ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus membangkitkan Lazarus yang dikatakan selanjutnya dari bacaan ini, jika kita membaca secara keseluruhan dari pasal 11 Injil Yohanes ini, Lazarus telah meninggal, namun oleh kuasa dan kasih Yesus, ia dibangkitkan. Kasih Yesus kepada 3 orang bersaudara tidak terbatas ketika mereka sehat, tidak terbatas ketika mereka dalam kesenangan, dalam keadaan yang baik-baik saja. Ketika seorang di antara mereka dalam kelemahan tubuh, Yesus pun menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Sekalipun Yesus belum langsung berkunjung ke Betania, ke tempat Lazarus tinggal. Atau ketika 3 orang bersaudara ini ada dalam duka cita, kasih Yesus selalu ada bagi mereka. Kasih Yesus senantiasa dinyatakan, kasih Yesus senantiasa menyertai 3 orang bersaudara ini. Perjalanan dan tantangan yang ada tidak menjadi soal bagi Yesus untuk menyatakan kasih kepada 3 orang bersaudara ini. Murid-murid menyampaikan kepada Yesus bahwa bagaimana mungkin akan kembali ke tempat Lazarus, sedangkan baru saja orang Yahudi mencoba untuk melukai Yesus, yakni melempari Yesus. Ayat 8 bacaan ini. Bagaimana mungkin Yesus masih akan kembali ke sana? Besar kasih Yesus kepada 3 orang bersaudara ini. Dan itu dinyatakan oleh Yesus dalam upaya mengunjungi 3 orang bersaudara tersebut. Kasih Yesus pun akan dinyatakan dalam hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, hidup kita semua. Jangan pernah berpikir
bahwa mungkin Yesus tidak mengasihimu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Yesus sungguh mengasihimu. Dia datang ke dalam dunia ini, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, memberikan nyawanya, ganti kita yang berdosa ini. Karena kasih yang besar itu, kasih yang tidak terbatas itu, kita yang semestinya mengalami penyaliban, mengalami penderitaan, tetapi Yesus yang menggantikan kita. Bukankah ini bukti betapa besar kasih dan setianya dalam seluruh kehidupan orang yang terus menaruh harapan kepadanya? Mari di pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian melalui renungan pagi dari Bukit Sion. Pada saat ini, dalam kerendahan hati, taruhlah harapan hanya pada Yesus saja. Jalinlah kasih bersama dengan Yesus. Bangunlah hubungan yang intim dengan Yesus. Yesus dengan segala upaya menyatakan kasih kepada 3 bersaudara dalam bacaan ini, Maria, Marta, dan Lazarus. Maka demikian juga Yesus akan menyatakan kasih-Nya kepada saya, kepada kita semua. Dia sungguh mengasihi kita. Jangan pernah membiarkan diri kita larut dalam perasaan bahwa Dia tidak mengasihi dirimu dalam seluruh kehidupanmu. Karena sesungguhnya Ia mengasihi kita. Kasih-Nya yang tak terbatas, kasih-Nya selalu sempurna kepada semua orang yang menaruh harapan hanya kepadanya saja. Ia akan memberikan segalanya bagi kita, sejauh yang kita butuhkan. Karena tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kasih Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Roma pasal 8, ayat 38, ayat 39 mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, mari menaruh harapan dan terus percaya kepadanya. Kasih-Nya tak terbatas. Dia menunggumu saat ini, sekarang. Datang padanya. Jangan sia-siakan waktu tanpa hidup bersama dengan Kristus Yesus, Tuhan kita. Terpujilah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, kami senantiasa menaruh harapan. Karena kami tahu dan kami percaya, kasih-Mu adalah jaminan dalam seluruh hidup kami. Kasih-Mu tak terbatas dengan keadaan kami. Ketika kami sehat, ketika kami sakit, ketika kami berduka, Engkau terus mengasihi kami. Lawatan-Mu senantiasa menyertai seluruh hidup kami. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan. Kami dengarkan dan renungkan di pagi hari ini. Gerakkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk terus melakukan dalam seluruh hidup kami. Berserah kepada-Mu Tuhan untuk seluruh hidup yang Tuhan perkenankan, dalam seluruh apapun yang akan kami lakukan. Biarlah di dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan hidup kami, sehingga di dalam hidup kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kehidupan setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Kami berdoa kepada-Mu, mendoakan bangsa dan negara kami, mendoakan pemerintah kami, mendoakan semua pemimpin kami. Biarlah kasih karunia-Mu terus menyertai, boleh memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, untuk setiap doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan kepada-Mu. Karena kami tahu dan kami percaya, Engkaulah Tuhan kami dan Juru Selamat kami, gunung batu kami, yang senantiasa memelihara seluruh kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak. Selalu percaya Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.